Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Hannanul Mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin wahyi rabbihir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dawil fadli wal irfan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa lakum ma tashtahi anfusukum wa lakum ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Yang sangat kita cintai, kita muliakan, kita panut segala perintah dan keputusannya, yang mulia Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, matta'anallah bituli hayati, amin, wa nafana bi'ulumih, wa kasara amsalah bi quwwatillah wa izzati, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidzah, kepada para pelajar, para santri yang insyaallah kita akan selalu mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat, yang akan memperteguh keimanan kita dan membuat istiqomah sikap dan perbuatan kita. Karena iman merupakan dasar dari tingkah laku setiap muslim untuk bisa melakukan hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang baik, dan menghindari apa-apa yang dilarang. Tadi kita sudah dengar secara gamblang, Allah melarang kita memilih pemimpin yang kafir. Itu sudah jelas dalam surah Maidah ayat 51, wa may yatawalla minhum wa may yatawallahum minhum wa may yatawallahum minkum fa huwa minhum wallahu la yahdi al-qawmidh dhalimin. Jadi Allah jelas siapa yang menjadikan pemimpin mereka Yahudi Nasrani, fahuwa minhum, maka dia yang jadikan pemimpin Yahudi Nasrani termasuk Yahudi Nasrani. Dalam tafsir Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Ali Sabuni, fahuwa min jumlatihim hukmuhu, maka siapa yang mengangkat pemimpin Yahudi dan Nasrani, mereka termasuk golongannya, termasuk jumlah mereka. Berarti hukmuhu, hukum yang memilih pemimpin kafir sama dengan hukumnya orang-orang kafir. Pantas di Jakarta sudah mulai, kalau ada yang milih Ahok, nggak ada yang mau mandiin. Kemarin di Kemayoran ada 2 orang yang ditolak, nggak mau dimandiin. Ini salah satu contoh reaksi pengamalan Quran. Bukan artinya dia mempolitik Quran.
hafalan Quran, karena bila sudah milih termasuk mereka. Bahkan Allah katakan kalau dia puji orang kafir, hina orang mukmin, termasuk mereka. Dalam surah An-Nisa 51, alam taro ilal ladina utul kitaba yaquluna antum ahda minhum yu'minuna bil jibti wa ulaika hum yu'minuna bil jibti wa taghut. Orang Yahudi pernah datang ke kota Mekah. Dia ingin membantu orang Mekah perangin Nabi. Lalu ditanya oleh orang musyrik Mekah, "Hai Yahudi, mana lebih bagus, kami orang musyrik yang memelihara Ka'bah, melayani orang haji dengan Muhammad dan sahabatnya?" Apa dia jawab? "Antum ahda minhum." Kata orang Yahudi, kamu lebih benar dari mereka. Dia puji, Yahudi memuji kepada musyrik lebih benar dari Nabi dan orang mukmin. Apa kata Allah? Ulaika hum yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka adalah orang yang sudah percaya dengan berhala, dan mereka orang yang sudah percaya dengan syaitan. Ini berarti kalau muji kafir lebih baik, mukmin jelek, itu kayak Yahudi. Berarti dia sudah percaya dengan kafir. Kan sekarang banyak kafir yang jujur lebih baik dari mukmin yang korupsi. Ini dia puji orang kafir, dia hina orang mukmin. Kata Allah dalam An-Nisa 51, ulaika hum yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka adalah orang-orang yang sudah beriman dengan berhala dan dengan taghut. Dan jelas ayat-ayat ini, jangankan kita ini memilih kafir, memuji kafir, mencela mukmin, sudah Allah anggap percaya dengan kekafiran dan berhala. Nah, karena itu apa yang Habib Muhammad Rizik Syihab sampaikan kepada kita ini menjadi pegangan. Jadi kalau dia udah kafir, jelas orang kafir nggak boleh kita sembahyang. Tapi kalau mandiin masih boleh. Habis mandiin tinggal, karena mandiin bukan ibadah. Tapi kalau sembahyang sampai mandiin juga udah. Apa tadi sembahyang? Malah ada cerita sama saya tadi, Ustaz, ada dua yang mati, nggak ada yang mandiin. Bukan, yang mandiin cuma berapa orang itu, murid kita semua, nggak ada yang mandiin. Bilang aja, mandiin suruh yang dukung Ahok juga. Ini salah satu contoh. Jadi memang fahuwa minhu, dia udah masuk dia. Masuk golongan mereka, dan hukumnya sama dengan hukum kafir. Ini kata Syekh Ali Sabuni dalam tafsir Safatul Tafsir. Dan kedua, jangan sekali-kali kita ini cenderung dengan pujian, memuji kafir. Ada lagi yang ngomong, kita kan pilih Ahok, dia jujur, masuk surga. Apa milih orang jujur yang kafir masuk surga? Ini salah satu penyelewengan pemahaman. Nah, karena itu ayat ini jelas. Makanya kita harus teguh dalam iman. Karena saat ini Nabi sudah peringati pada abad-abad Nabi, 14 abad yang lalu Nabi sudah peringati. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An Suhail bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la tudrikni zamanan, aw qala la tudriku zamanan la yuttaba'al alim, la yuttaba'ul alimu wa la yuhtaramul halimu, qulubuhum qulubul a'ajib, al-sinatuhum al-sinatul arab. Nabi pernah berlindung, ya Allah, la tudrikni zamanan, jangan kamu dekatkan saya, jangan engkau dapatkan saya akan satu zaman. Atau Nabi bersabda, la tudriku zaman,
jangan kamu dapatkan satu zaman. Zaman apa? Zamannya bagus, orangnya yang rusak. Zamanan la yuttaba'ul alim. Zaman yang orang alim tidak diikuti, tidak dipatuhi, tidak diambil ilmunya. Malah orang alim dipenjarain, orang alim dikriminalkan, orang alim dimusuhi. Ini zaman sudah terjadi. Wala yuhtaramul halim. Tidak dihormati lagi orang yang santun, orang yang saleh, orang yang terhormat. Udah gak dihormati. Orang-orang tua yang saleh udah gak dihormati. Kenapa begitu? Kata Nabi, qulubuhum qulubul a'ajim. Hati mereka hati orang asing. Karena kalau zaman Nabi dikatakan asing berarti orang kafir. Hati mereka hati orang kafir. Wa al-sinatul Arab, lidah mereka lidah orang Arab, lidah Islam. Jadi ngomongnya Islam, ngomongnya perkara agama, tapi hatinya kafir. Ini yang kita bilang munafik. Lidah bilang iman, tapi hati kafir. Ini sekarang yang banyak. Makanya kita harus waspada, harus hati-hati. Tadi Habib Rizik sudah bilang, malah ada dalil, 7 dalil yang mengatakan bahwa boleh pilih pemimpin kafir. Ini lidahnya lidah Islam pakai dalil, tapi hatinya hati kafir karena menyelewengkan ayat-ayat Allah dengan kehendak nafsu. Nabi sendiri pernah dalam Al-Quran Allah cerita, wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Berkata orang yang tidak takut berjumpa kami, kata Allah. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'allah i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw badilhu. Orang yang enggak takut sama Allah pernah ngomong mana, coba datangkan Quran yang bukan ini. Kalau ini Quran nyela Tuhan kami, ini menyela Tuhan kami, mencerca berhala dan lain sebagainya, tukar Quran yang lain. Aw badilhu, atau ganti dengan Quran yang lain, ayat yang lain. Jangan yang nyela, ganti yang muji, ganti yang menyanjung. Apa kata Allah? Kata Nabi, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in ubaddiluhu inni akhafu adzab yaumin 'adzim. Artinya kata Nabi, ma yakunu, tidak pantas saya mengganti Al-Quran, menukar Al-Quran. Inni akhafu adzab yaumin 'adzim in asaituhu inni akhafu adzab yaumin 'adzim. Kalau saya mengganti ayat itu, berarti saya maksiat kepada Allah. Saya takut kepada Allah, siksa yang besar. Ini Nabi nggak berani merubah ayat. Nabi nggak berani mengganti ayat. Nabi nggak berani memutarbalikkan ayat. In yuha ilayya, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidak saya ikuti melainkan apa yang Allah bagi. Ini yang banyak terjadi. Kayak kaum liberal, itu mereka mengambil pemahaman mereka merubah Al-Quran. Kayak kawin campur, jelas-jelas nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tankihul musyrikin hatta yu'minu. Hai orang yang beriman, jangan nikahkan anak perempuanmu, saudara perempuan orang musyrik sampai dia iman. Berarti nggak boleh kawin orang mukmin sama orang musyrik. Jangan kamu nikahkan musyrikat wanita musyrik sampai mereka beriman. Tapi liberal mengatakan boleh saja, karena situasi di Indonesia mengizinkan untuk nikah campur karena agama macam-macam. Ini berarti pemahaman mereka, budaya mereka, falsafat mereka merubah Al-Quran. Ini kalau saya umpamakan, kita beli peci, kemudian kekecilan, apa pecinya ditukar, apa falaknya disemplakin.
kalau ada orang beli peci kekecilan, pala disemblakin, orang benar apa orang setting gitu. Ini lebih begitu. Quran dikalahin, budaya dimenangin, sama juga peci kecilan, Quran disakalahin, palanya disemblakin supaya muat peci. Seharusnya peci ditukar. Paham kita ikutin Quran, paham kita berkisar kepada Quran. Jangan Qurannya dirubah karena paham kita. Itu sama juga orang beli peci kekecilan, maka dia somplakin palanya biar bijinya muat. Ini salah satu contoh pemahaman yang berani merubah. Nabi katakan, in attabi'u illa ma yuha. Saya nggak berani merubah Quran, melainkan saya ikutin wahyu. Nah ini yang banyak terjadi di tengah kita. Apalagi sekarang banyak orang pakai ayat buat pilkada. Kalau kita ayat untuk memberikan pemahaman, dia pakai buat pilkada, dia rolak-rolak. Nah karena itu mari kita istiqomah dengan kekuatan iman. Kita tegas memegang kepada ajaran Allah. Makanya saya anjurkan kepada jamaah yang mana kemarin milih nomor 2, sekarang istiqomah, tobat. Paling kurang tobatnya baca syahadat, lalu dia udah kafir. Dan istrinya nikahin lagi, karena kalau kafir kan nikahnya fasih. Andai kata kita bilang kafir, nikah fasih. Nih, atau enggak syahadat, nikah kembali supaya sah hubungan dengan suami istri. Atau dia istighfar, minta ampun sama Allah. Nah besok jangan pilih lagi, pilih yang nomor 3. Itu yang saya sering anjurkan kepada yang sudah tergelincir, yang sudah terbujuk, yang sudah salah langkah, supaya bertobat untuk kembali ikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, memilih Al-Qur'an, memilih kepada ajaran Al-Qur'an, yaitu memilih pemimpin yang muslim. Nah kalau bertobat, insya Allah yang kemarin milih 1, sekarang milih 3. Kalau kata Habib Rizik, 2 kali jihad. Kemarin milih 1 dapat pahala jihad, besok 3 dapat pahala jihad. 2 kali pahala jihad. Ini namanya istiqomah. Luzumuka fi nahjil qawim, luzumuka fi nahjillahil qawim. Kita selalu ada jalan Allah lurus. Kemarin nomor 1, sekarang nomor 3, supaya kita istiqomah. Karena orang istiqomah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, iman kepada Allah. Tsumma istaqamu, istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam ibadahnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nanti begitu dia meninggal, malaikat turun kepadanya. Malaikat berkata, jangan kamu takut menghadapi kematian. Jangan kamu sedih meninggalkan harta dan keluargamu. Absyiru, gembirakan hatimu, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan kepada kamu. Bahkan ada dalam satu asar bahwasanya kalau orang mukmin yang istiqomah meninggal, diputerin gambar surga. Itu tempat, itu kebun, ini pohon gembira, begitu gembira dicabut rohnya. Tapi kalau orang kafir diputerin gambar surga, ini surga enak, tapi karena lo kafir, tempat lo bukan di sini. Nih tempat lo neraka, takut dia, gemetar dia. Padahal ini orang paling senang seumur hidup, belum pernah dia ini nginjek tanah, selalu digelarin permadani merah, naik mobil, naik, begitu tanya, bagaimana hidupmu? Saya paling melarat di dunia. Itu baru lihat neraka doang, belum masuk tuh. Nikmat seumur hidup hilang rasanya bagi kafir, baru melihat neraka, belum masuk. Nah begitu juga nanti yang pilih Ahok dapat 5 juta, 6 juta diunjuk neraka. Gimana? Wah melarat gua, 5 juta nggak ada artinya. Nah, makanya hati-hati. Ini kalau orang kafir akan ditunjukkan surga, tapi bukan tempatmu, ini tempat. Nah inilah orang-orang yang istiqomah. Mudah-mudahan dengan kita ngaji kepada guru kita, semakin kuat iman kita, istiqomah ibadah kita, dan kita akan tetap memilih pemimpin mukmin, pemimpin muslim,
agar Jakarta menjadi kota metropolitan yang beragama, yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqul wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih kepada Al-Muhtaram Al-Mukarram, Tuan Guru kita Muallim Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Amin. Alhamdulillah rusuli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.